Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Romi selaku host Tribun Padang dalam program kita Tamu Kita. Kali ini kami telah bersama salah satu kandidat bakal calon Bupati Pasaman Barat, yaitu Bapak Haji Yulianto, sarjana hukum, magister manajemen. Kali ini sudah bersama kita sapa. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, untuk sedikit biografi beliau sebelum kita bincang-bincang dengan Pak Yulianto. Pak Yulianto ini lahir 61 tahun yang lalu, ya bertepatan tanggal 27 Juli 1963, dan baru berulang tahun ke-61 pada hari Sabtu kemarin, yang ke-61. Dan beliau bersekolah SD di SDN 01 Salo, Bangkinang, Riau, dari tahun 70 sampai 76. Kemudian SMP Negeri 1 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, tahun 76 sampai 79. Dan menamakan SMA 1 Pasaman di tahun 83. Untuk berikutnya kita ingin tahu siapa Yulianto itu. Kita mulai dengan mungkin kita minta sedikit dasar beliau, atau siapa sih Yulianto dari awalnya sampai hari ini. Yang kita dengar dulu Yulianto merupakan seorang petani, betul Pak ya? Betul. Tahun berapa itu Pak? Mulai sesudah inilah tamat kuliah ya. Saya pernah kuliah di AMIK pada waktu itu. Pertama awal berdirinya perguruan tinggi komputer di Padang, di UPI sekarang ya. Nah, pada waktu itu baru AMIK adanya, gitu. Dan tamat memang D3 di situ. Kita dengar dulu Pak sempat menjadi petani cabai. Tahun Betul. berapa itu Pak? Itu tahun 2005 lah. 2005. Dari tahun 99. Artinya pada waktu itu Pasaman Barat kan pada umumnya pertanian. Ya. Tani cabai, bahkan saya jadi ketua kelompoknya itu. Nah, pada waktu itu berkelompok, dan alhamdulillah ya, karena memang suasana Pasaman Barat, harga cabai ini kan khususnya di Sumatera Barat ini sangat berpengaruh. Kadang harganya bisa melambung, harganya bisa turun. Nah ini tentunya pada waktu itu ya saya sendiri bagaimana bersama anggota lain untuk bagaimana berhasil. Jadi ada berapa luas waktu itu Pak lahan yang dikelola Pak? Ya, kalau cabai ini kan 0,5 hektar saja sudah cukup luas gitu. Ya. Tapi karena banyak ya berkelompok, alhamdulillah. Ya. Berarti dari tahun 90 sampai 2005 Pak merupakan seorang petani. Tahun berapa Pak mulai terjun ke politik? Saya mulai terjun ke politik, sebelumnya saya ketua salah satu plasma peer-o-peer di Pasaman Barat, dan peer-o-peer itu gagasan dari Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto. Pada waktu itu diadakan plasma kerjasama dengan PT P6. Nah, pada waktu itu ya saya sendiri sebagai pelaku ketua plasma di plasma 3 2 periode. Nah, terjun politik awalnya saya dipanggil oleh Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Pak Jupri. Kebetulan beliau adalah ketua Partai Demokrat DPD untuk Sumatera Barat. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2007. 2007. Ya, 2007. Alhamdulillah karena kepercayaan Partai Demokrat pada waktu itu Pak SBY ya, melalui Pak Jupri, saya diberi amanah untuk menjadi ketua DPC Partai Demokrat di Pasaman Barat hingga tahun 2021 kemarin. Baik. Kemudian berarti sejak 2007 Pak sudah di politik, sudah di Partai Demokrat. Awalnya Pak setelah menggabung partai politik itu Pak maju DPRD atau bagaimana? 2007 pas 2009 saya maju menjadi calon.
Terpilih, legislatif dan terpilih. 2009 pada waktu itu juga Pak SBY kembali menjadi presiden yang kedua ya. Nah, itu. Kemudian sampai tahun berapa Pak di DPRD? Sebelum menjadi wakil bupati waktu itu? Oh, sampai 2015, 2 periode ya. 2 periode. Karena pada waktu itu saya diajak oleh Pak Osairan yang pernah menjadi bupati pertama sesudah PJ ya pada waktu itu Pak Jamri. Beliau mengajak saya untuk mendampingi sebagai wakil bupati. Ya. Berarti waktu itu Pak wakil bupati Pak Sahiran 2016 sampai 2021. 2021. Ya. Kemudian, tapi sebelum itu saya pernah menjabat menjadi anggota DPRD biasa, menjadi wakil ketua dan menjadi ketua DPRD. Ya. Kemudian Pak, kita kan melihat ini dari perjalanan politik Bapak dari sejak 2007 hingga hari ini Bapak di Pasaman Barat lah, secara khususnya Bapak cukup dikenal oleh masyarakat karena pernah menempati beberapa jabatan tertentu di politik seperti tadi DPRD, ada dari anggota biasa, wakil ketua hingga ketua DPRD. Dan terakhir 2021 Bapak mengakhiri masa jabatan selaku Bupati Pasaman Barat PAW dari Bupati Pak Almarhum Sahiran. Dan hari ini kita dengar Bapak kembali lagi mencalonkan diri. Apa menjadi dasar Bapak ingin maju kembali pada periode kali ini? Karena saya sebagai masyarakat rakyat di Pasaman Barat ini, saya merasa terpanggil untuk bagaimana membangun Kabupaten Pasaman Barat dengan kebersamaan. Ya. Kebersamaan dalam artian tentu tokoh-tokoh, baik itu tokoh adat, tokoh masyarakat, juga tentunya kalau di kita alim ulamanya, cadik pandai, dan jangan lupa di situ juga peran Bunduk Kandung. Ya. Kalau di daerah kita ini di Sumatera Barat tentu tidak bisa terlepas dari itu, dan juga pemuda-pemuda kita. Seperti 2020 kemarin kan Bapak sempat ikut lagi tuh pada pesta demokrasi kemarin, namun belum terpilih, berada di posisi nomor 2 suara terbanyak dengan selisih dengan waktu itu dengan pasangan Hamzah Krisnawanto itu 4.000 suara Pak ya. Selama 4 tahun akhir-akhir ini setelah tidak terpilih kemarin itu Bapak aktivitasnya apa saja waktu itu? Ya. Apakah memang menyiapkan untuk periode kali ini atau bagaimana? Sebetulnya tidak menyiapkan secara khusus, tidak. Hanya saja seperti air mengalir aja. Dengan masyarakat biasa, artinya pergaulan kita ketika kita menjabat tidak menjabat sama saja. Sama saja ya. Kemudian ketika nanti memang Bapak terpilih lagi nih memimpin Pasaman Barat barangkali, apa yang akan Bapak lakukan ketika memang itu diamanahkan kepada Bapak? Ya, kita sama-sama tahu ya, untuk menjadi pemimpin daerah dalam hal ini di Pasaman Barat, Bupati ya. Tentu kita tidak terlepas dari suatu kebersamaan membangun Pasaman Barat. Karena apa? Karena itu tadi, Bupati ini bukan manusia super. Perlu adanya kebersamaan untuk di Pasaman Barat khususnya. Tadi kembali saya sampaikan tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh adat, dan juga tidak menyampingkan daripada tokoh-tokoh politik. Artinya apa? Artinya ketika terjadi pesta demokrasi, kita sangat menghargai, menghormati pesta demokrasi itu. Bagaimana pesta demokrasi itu pesta damai, badunsana, siapapun yang diberi amanah itu adalah tanggung jawab moral dan itu pengabdian. Kira-kira rencana besar Bapak untuk ketika nanti menjabat apa? Ada nggak suatu gebrakan atau terobosan akan dilakukan? Ya saya rasa tentunya kita bagaimana ke depan Pasaman Barat ini lebih maju. Dan jangan lupa tadi kebersamaannya, dan tentunya kita perlu pegawai-pegawai kita di dalam hal ini orang yang tepat meletakkan jabatan sesuai dengan bidangnya. Dan ini tentu tidak bisa terlepas dari pemerintah pusat. Artinya bagaimana kita menggiring anggaran dari pusat. Nah, karena kita tahu persis sejak kita anggota DPRD sampai kita di eksekutif,
untuk Pasaman Barat saya rasa penting sekali. Karena kita kabupaten menjadi mekar ini sejak 2004. Beda mungkin barangkali kalau kita bandingkan dengan kabupaten yang sudah ratusan tahun. Iya. Nah, ini tentunya perlu kebersamaan, perlu kerjasama untuk bagaimana dengan pemerintah pusat kita membangun Pasaman. Berarti dalam artian ketika ingin membangun Pasaman Barat ini Bapak tidak bisa sendirian ya, kita butuh tidak. dukungan semua pihak. Semua pihak. Berarti langkah pertama kali Pak lakukan tadi adalah memperbaiki tatanan pemerintahan, Ya, menempatkan pejabat dengan sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang dipahami ya. Ya, sangat. Kemudian untuk rencana maju ini Pak, Bapak maju dari partai apa ini? Saya kebetulan salah satu kader Partai Demokrat. Tentunya saya maju dari Partai Demokrat. Ya. Karena aturan dan peraturan untuk maju minimal 20% ya. Nah, kursi yang ada di Pasaman Barat ini ada 40. Ya. Nah, kalau kita bicara 20% tentunya 8 kursi. Nah, alhamdulillah kita bersama Partai PKS yang alhamdulillah kemarin juga sudah diberikan persetujuan untuk kita berpasangan dengan salah satu kader Partai PKS, Ya. Bapak Haji Ifan ya. Ya. Alhamdulillah tentunya kita siap untuk bagaimana pilkada ini kita sebagai orang yang nantinya tentunya diberikan amanah. Ya. Tapi jangan lupa sekali lagi pesta bagaimana nyaman, damai, badun sana. Siapapun yang diberikan amanah oleh masyarakat tentu punya tanggung jawab moral dan siapapun tentunya harus merangkul semuanya. Jadi Bapak akan maju melalui Partai Demokrat dan Partai PKS. Ya. Ini sempat kita mendengar kemarin ini kan ada isu-isu. Bapak M. Ihpan ini kan sempat dipasangkan dengan kandidat lain, yaitu salah satu yang saat ini Wakil Bupati. Bagaimana dinamika sehingga memang akhirnya Pak Ihpan ini berpasangan dengan Bapak? Dalam berpolitik ini tentunya kita juga punya pimpinan ya. Iya. Ada yang kadang kita juga harus bukan paksaan tidak, tetapi sudah seperti ditentukan untuk bagaimana kita berpasangan. Iya. Semacam perintah seperti itu ya. Berarti ini perintah partai ya? Perintah partai Perintah seperti partai itu. yang sehingga pasangan Yulianto dengan M. Ihpan ini harus Ya, sebetulnya karena kita lihat pun tujuannya bagus. Ya. Gitu. Tujuannya untuk bagaimana memenangkan pilkada ini di Pasaman Barat. Ya. Seperti itu. Apakah ada rencana koalisi dengan partai lain? Nah, ini yang barangkali kita tunggu. Bisa saja artinya partai lain yang barangkali ketika kadernya tidak maju dan kebetulan saya juga mendaftar di partai-partai lain ketika itu karena kita saling menghargai dan menghormati partai lain kita mendaftar. Iya, iya. Nah, salah satunya di Partai Nasdem kita juga daftar di Partai P3 ya, P3 juga Gerindra, Iya. juga di Partai PDI. Kemudian alasan Bapak mau menerima ini, kan ini Bapak sekarang kan dipasangkan nih, ibarat orang jatuh cinta dijodohkan. Ya. Apa alasan Bapak menerima Bang Ihpan sebagai pasangan Bapak? Jadi perlu saya sampaikan juga, saya pernah bersama dengan beliau Bapak Haji M. Ihpan 2 periode ketika tadi saya sampaikan, beliau tahu saya tahu beliau. Artinya untuk kepentingan masyarakat, saya tahu bagaimana seorang Pak Ihpan. Seperti itu. Karena 2 periode beliau juga kemarin sebagai anggota DPRD provinsi. Gitu. Berarti sosok Ihpan bagi Bapak bukan hal yang baru ya? Bukan hal yang baru, tapi saya menilai dalam bermasyarakat sangat baik ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, saya melihat ya. Kenapa saya bilang baik? Ternyata kemarin juga terpilih sebagai anggota DPRD provinsi. Seperti itu. Kemudian Pak, dengan sudah ditetapkannya pasangan Bapak dengan Bapak M. Ihpan ini, apa yang Bapak harapkan dari beliau? Ya tentu suatu kebersamaan kerjasama ya. Karena saya pernah menjadi wakil bupati dan menjadi bupati, tentunya bupati wakil bupati itu adalah satu. Iya. Jangan nanti justru bupati wakil bupatinya gaduh.
Iya. masyarakat ikut gelisah. Iya. Dan ini tentunya maka dari itu salah satunya Pak Haji M. Irfan ini yang rasanya bagi saya cocok gitu Cocok, ya. ya. Dan saya melihat tentunya hal ini cocok juga untuk masyarakat Pasaman Barat, insya Allah ya. Sejauh ini sudah apa saja Pak komunikasi yang dilakukan berdua dengan Pak Irfan ini? Ya salah satu contoh tadi kita bersama-sama mengurus ya SKCK Ya. untuk persiapan biasa proses di dalam pendaftaran nanti ya di tanggal 27. Betulnya pendaftaran itu di tanggal 27, 28, 29 ya. Tetapi insya Allah kita akan mendaftar di hari pertama tanggal 27 Agustus. Kemudian Pak, ini juga perlu mungkin kita tanyakan, karena kan di Pasaman Barat ini Pak sangat majemuk masyarakatnya, terdiri dari beberapa suku, ya kan? Yang seringkali mencuat ketika pilkada atau pileg itu kan adalah isu kesukuan ini, ya kan? Banyak mengatakan minoritas, mayoritas lah, ya kan? Namun kita tidak sebut mana mayoritas, mana minoritas. Namun kita perlu tanyakan juga, Bapak di Pasaman Barat ini sebenarnya mengenal nggak ibaratnya wilayah ini, sejak tahun kapan Bapak di sini, di mana sebenarnya rumah awalnya gitu? Oh, kalau itu ya sebetulnya saya sendiri sudah sejak kecil, bahkan tadi kalau tamat saya di SD Salo, sebelumnya di SD Bandarjo ini tahun 71. Kelas 4 pindah ke Bukit Tinggi. 1 tahun pindah lagi ke Salo Bangkinang, tamat tahun 76. Begitu juga ya orang tua saya, karena beliau sebagai salah satu tentara. Ya, ini ya biasa pensiun terus di sini. Tapi sebelumnya ya memang sudah sekian puluh tahun. Nah, seperti abang saya aja lahirnya di Simpang 3, ya kan? Simpang 3 Wandu ya. Nah, karena tentara, polisi itu kan pindah-pindah di negara selalu siap setiap saat ditugaskan di mana saja. Jadi ya barangkali abang saya yang paling tua lahirnya di sini, kakak saya yang nomor 3 lahirnya di Kalimantan, ya biasa seperti itu, namanya tugas negara barangkali seperti itu ya. Terakhir Pak, apa yang kira-kira Pak harapkan dari masyarakat kita? Apa yang Bapak himbau lah masyarakat kita ini menghadapi pilkada ini? Saya rasa pilkada ini bagaimana kita ciptakan pilkada yang badunsana, damai, dan pilihan tentunya di hati, dan ya barangkali ya sudah tahulah masyarakat siapa yang akan diberikan amanah, kepercayaan, tentunya kembali kepada masyarakat. Yang terpenting kita damai badunsana demi kepentingan semua, kepentingan Pasaman Barat. Dan kita sudah selesai, terbukti ketika saya kemarin kalah, ya sudah, itu amanah. Saya siap, bahkan sebetulnya saya siap untuk bersama-sama tokoh lain. Karena untuk mengabdi ini kan juga tidak harus jadi bupati ya. Mengabdi, ya artinya selama ini ketika saya tidak jadi bupati, ya seperti air mengalir gitu. Ada masyarakat, kita diundang, ada kegiatan yang namanya di sini seperti tagak kudu-kudu, ya kan? Berale, ada kemalangan, seperti kita hajar. Nah, artinya apa? Artinya menjabat tidak menjabat ya inilah Yulianto. Saya tidak akan pernah merasa bagaimana ketika saya tidak menjabat terus saya berkurung aja di rumah, enggak seperti itu juga. Insya Allah ya, karena kita di dalam politik ini ya sudah pesta demokrasi, kita menjunjung tinggi pesta demokrasi itu sendiri dan kita menghormati pilihan rakyat. Baik. Terima kasih Pak Yulianto. Baik Tribuners, tadi itu bincang kita dengan sosok Yulianto, yang mana merupakan salah satu politisi dari Partai Demokrat sampai hari ini, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 1 di DPD Partai Demokrat Sumatera Barat. Ya,
Dan kali ini kembali lagi maju sebagai calon bupati. Seperti kata beliau tadi, mari ciptakan pilkada yang bernuansa di Pasaman Barat. Ya Pak ya. Silakan pilihan masing-masing ya Pak ya. Tidak ada dipaksakan memilih siapa-siapa. Ya, seperti hal yang disampaikan Pak Yulianto tadi, itu sangat diharapkan bagi semua kalangan barangkali. Yang intinya bagaimana pilkada di Pasaman Barat ini bisa berjalan dengan harmonis, damai, aman, dan tentunya tetap menghargai pilihan yang berbeda-beda barangkali. Mungkin itu saja Tribuners yang bisa kami kupas dengan sosok Yulianto yang sama-sama kita dengar tadi penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bincangkan bisa menambah wawasan atau barangkali referensi bagi masyarakat yang nantinya akan mengikuti pesta pilkada pada November 2024 mendatang. Tanggal 27. Iya, 27 ya. November 24 mendatang, tanggal 27 tepatnya. Ya. Itu saya barangkali kami selaku host Tribun Padang dan program tamu kita, mohon maaf. Terima kasih Pak Yulianto sama-sama atas waktunya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.